Tidak semua wanita pergi karena tidak cinta. Kadang ia pergi karena lelah. Lelah menghadapi emosi yang tidak stabil. Lelah merasa dikejar, dituntut, atau diyakinkan terus-menerus. Dan ironisnya, justru setelah ia pergi, kamu baru sadar betapa besar ruang yang ia tinggalkan. Di fase ini hampir semua pria mengalami hal yang sama. Overthinking di malam hari, menatap layar ponsel, berharap notifikasi darinya muncul, mengetik pesan panjang, lalu menghapusnya lagi. Ingin menjelaskan semuanya. Ingin membuktikan bahwa kamu bisa berubah. Ingin menunjukkan bahwa kamu pantas diperjuangkan. Instingmu sederhana. Kejar sebelum benar-benar hilang. Tapi pernahkah kamu menyadari sesuatu yang aneh? Kenapa justru setelah kamu berhenti mengejar, setelah kamu tidak lagi terlihat panik, dia mulai melihat ke belakang? Kenapa ketika kamu diam dia justru bertanya-tanya? Disinilah kebanyakan pria salah langkah. Mereka berpikir yang paling keras berusaha adalah yang paling berpeluang membuat wanita kembali. Padahal bukan itu kuncinya. Bukan yang paling cepat menghubungi, bukan yang paling sering meminta penjelasan, bukan yang paling banyak membuktikan diri. Yang membuat wanita kembali adalah pria yang tahu apa yang harus dilakukan setelah ia pergi. Dan hal ini bukan trik murahan, bukan permainan psikologis receh. Ini adalah posisi kekuatan. Posisi yang membuat kamu tetap bernilai bahkan saat tidak dipilih. Karena jika kamu salah langkah di fase ini, kamu justru memastikan dia tidak akan kembali. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena setiap poin dalam video ini bisa mengubah cara kamu bersikap setelah kehilangan. Jika kamu ingin menjadi pria yang tidak mudah goyah dan tidak kehilangan martabat hanya karena cinta, tekan subscribe, aktifkan notifikasi dan mari kita masuk ke inti pembahasannya. 1. Hentikan mengejar, bekukan akses emosi pertama. Hentikan mengejar, bekukan akses emosimu. Saat dia pergi, insting alami seorang pria adalah mengejar. Kamu ingin memperbaiki. Kamu ingin menjelaskan. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu tidak akan menyerah begitu saja. Itu terasa maskulin, terasa seperti perjuangan. Tapi disinilah jebakan pertama terjadi. Dalam psikologi ada yang disebut efek scarcity. Sesuatu yang langka yang tidak selalu tersedia, justru terasa lebih bernilai. Sebaliknya sesuatu yang selalu siap, selalu merespons, selalu menunggu, perlahan kehilangan daya tariknya. Ketika kamu tetap sepenuhnya tersedia setelah dia pergi, siap membalas cepat, siap mendengarkan keluhannya, siap hadir kapanpun dia butuh, secara tidak sadar kamu menurunkan nilai posisimu sendiri. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu terlalu mudah diakses. Sekarang ini penting. Membekukan akses emosimu bukan berarti kamu melakukan silent treatment manipulatif. Bukan mendiamkan untuk menghukum. Bukan menghilang untuk membuatnya panik. Itu kekanak-kanakan. Yang dimaksud di sini adalah Emma Witherawal yang bermartabat. Kamu tidak marah, kamu tidak menyindir, kamu tidak bermain drama. Kamu hanya berhenti memberikan akses penuh pada dirimu. Akses pada perhatian, validasi, dan kehangatan yang dulu ia dapatkan tanpa batas. Jangan menghukumnya, tapi jangan beri akses gratis. Karena ketika seseorang pergi, ia secara sadar memilih jarak. Maka hormati pilihan itu dan ambil kembali energimu. Ingat satu hal ini baik-baik. Yang mudah diakses, jarang dirindukan. Dan pria yang langsung mengejar seringkali hanya memastikan dirinya semakin dilupakan. 2. Bangun sunyi membuatnya bertanya. Kedua, bangun sunyi membuatnya bertanya. Banyak pria mengira kemarahan adalah bentuk ketegasan. Padahal kemarahan itu mudah ditebak, mudah dibaca, dan hampir selalu menunjukkan bahwa kamu masih terusik. Wanita tidak takut pada pria yang marah. Yang membuatnya gelisah adalah pria yang tidak lagi bereaksi seperti sebelumnya. Saat pesan terakhirnya tidak kamu balas dengan emosi. Saat sindirannya tidak kamu tanggapi dengan pembelaan panjang. Saat ia mencoba memancing respon dan yang ia temui hanyalah sikap yang tetap stabil. Disitulah muncul celah. Manusia tidak nyaman dengan perubahan pola. Ketika seseorang yang biasanya responsif tiba-tiba menjadi lebih tenang dan tidak mudah ditebak, otak mulai bekerja. Ia ingin tahu apa yang berubah. Ia ingin memastikan apakah ia masih punya pengaruh. Dan di titik ini banyak pria justru merusaknya sendiri. Mereka menjelaskan terlalu banyak. Mereka membela diri terlalu detail. Mereka merasa harus meluruskan setiap kesalahpahaman. Semua itu terasa jujur, tapi terlalu terbuka membunuh ketegangan.
Dan tanpa ketegangan tidak ada daya tarik. Kamu tidak perlu menjadi dingin. Kamu tidak perlu pura-pura tidak peduli. Tapi jangan jadi buku yang seluruh isinya sudah ia hafal. Jadilah bab yang berhenti tepat di tengah kalimat membuatnya bertanya, lanjutannya apa? Biarkan ada ruang yang tidak langsung kamu isi. Biarkan ada bagian dari dirimu yang tidak bisa diakses hanya karena satu pesan. Dalam stukisme ini adalah disiplin reaksi. Kamu tidak mengontrol apa yang ia lakukan. Kamu hanya memastikan reaksimu tidak lagi bisa diprediksi oleh emosinya. Dan seringkali yang paling mengganggu bukanlah kata-kata keras, melainkan ketenangan yang tidak lagi bisa ia kendalikan. 3. Perlihatkan peningkatan, bukan penderitaan. Ketiga, perlihatkan peningkatan bukan penderitaan. Setelah ditinggalkan, banyak pria tanpa sadar melakukan satu hal yang justru menurunkan posisinya. Mereka menyiarkan luka, story galau, status yang seolah tidak menyebut siapa-siapa, tapi semua orang tahu arahnya. Lagu patah hati yang tiba-tiba jadi soundtrack hidup. Mungkin kamu merasa itu jujur dan memang itu jujur, tapi kejujuran yang ditampilkan untuk dibaca seringkali berubah menjadi permintaan simpati. Dan simpati tidak pernah melahirkan ketertarikan. Yang muncul bukan respect, yang muncul adalah rasa kasihan. Dan rasa kasihan jarang membuat seseorang ingin kembali. Disinilah dinamika sosial bekerja. Manusia tertarik pada nilai dan nilai tidak lahir dari keburukan yang dipertontonkan. Nilai terbaca dari bagaimana seseorang bangkit tanpa perlu mengumumkannya. Ketika setelah perpisahan kamu justru terlihat semakin tidak terarah, pesan yang terbaca sederhana. Kamu kehilangan pusat hidupmu. Tapi ketika kamu diam-diam meningkatkan kualitas diri, sesuatu berubah. Bukan pamer, bukan flexing murahan, bukan transformasi instan demi terlihat kuat, melainkan progres nyata. Jadwalmu lebih teratur, tubuhmu lebih terjaga, fokusmu lebih tajam, lingkaran sosialmu lebih sehat. Transformasi paling kuat bukan yang kamu klaim, tapi yang orang lain sadari tanpa kamu jelaskan. Dan percayalah, perubahan seperti itu hampir selalu sampai ke telinganya. Langsung atau tidak langsung, jangan buat dia merasa kamu runtuh tanpa dirinya. Itu hanya memperkuat keputusannya. Biarkan yang terlihat adalah versi dirimu yang tidak berhenti berkembang. Karena pada akhirnya perkembangan adalah bentuk respons paling elegan. Bukan untuk membuatnya menyesal, tapi untuk menunjukkan bahwa kepergiannya tidak menghentikan pertumbuhanmu. 4. Tegaskan batas. Jangan buka pintu setengah. Keempat, tegaskan batas. Jangan buka pintu setengah. Di titik tertentu ada kemungkinan dia kembali menghubungi. Bisa lewat pesan sederhana, bisa lewat alasan sepele, bisa juga lewat nostalgia yang tiba-tiba muncul. Dan disinilah banyak pria kembali jatuh pada kesalahan lama. Begitu dia kembali langsung diterima, langsung tersedia, langsung membuka pintu selebar-lebarnya seolah tidak pernah terjadi apa-apa karena takut kehilangan lagi. Padahal justru di momen inilah harga dirimu diuji. Dalam hubungan ada yang disebut boundary, batas yang jelas tentang bagaimana kamu ingin diperlakukan. Batas ini bukan untuk mengontrol orang lain, tapi untuk menjaga martabat diri. Wanita mungkin bisa tertarik pada pria yang mengejar, tapi wanita menghargai pria yang tidak takut kehilangan. Ketika kamu terlalu cepat menerima tanpa kejelasan, pesan yang tersampaikan adalah kamu akan selalu ada apapun yang terjadi. Jangan jadi cadangan darurat. Jangan jadi tempat kembali hanya ketika dia bosan, kecewa, atau butuh perhatian sementara. Jika dia kembali, kamu berhak bertanya, untuk apa? Dengan niat apa? Dengan keseriusan seperti apa? Stokisme mengajarkan satu hal penting. Lebih baik memilih daripada hanya berharap untuk dipilih. Pria yang bernilai tinggi tidak memohon kesempatan menilai apakah kesempatan itu layak untuknya. Dan justru sikap inilah yang memicu respect. Karena saat kamu berani mengatakan aku tidak menerima setengah-setengah, kamu menunjukkan bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Batas yang jelas bukan membuatmu keras. Batas yang jelas membuatmu dihormati. 5. Jangan tunjukkan ketakutan kehilangan. Kelima, jangan tunjukkan ketakutan kehilangan. Ada satu hal yang paling cepat merusak posisi seorang pria setelah perpisahan. Ketakutan kehilangan yang terlihat jelas bukan dari kata-kata saja, tapi dari energi pesan yang terlalu cepat dibalas. Nada suara yang berubah saat dia menjauh. Usaha berlebihan untuk memastikan dia tidak pergi lagi. Perilaku yang lahir dari rasa takut selalu membawa tekanan, dan tekanan betapa halusnya terasa.
Dalam psikologi hubungan ini berkaitan dengan attachment dynamics. Ada dua pola yang sering bertabrakan, anxious attachment dan secure attachment. Anxious attachment membuat seseorang terus mencari kepastian, terus ingin diyakinkan, terus takut ditinggalkan, energinya cemas menempel, mudah goyah. Sedangkan secure attached lahir dari rasa cukup pada diri sendiri. Ia bisa mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Ia bisa memberi ruang tanpa merasa terancam. Wanita mungkin tidak bisa menjelaskan ini secara teori, tapi mereka bisa merasakannya. Wanita kembali pada rasa aman, bukan pada rasa terdesak. Jika setiap gerakannya kamu baca sebagai ancaman, jika setiap jarak kamu respons dengan kepanikan, maka yang ia rasakan bukan cinta, tapi beban. Ingat ini baik-baik, tenang lebih mengganggu daripada drama. Pria yang marah bisa dipahami. Pria yang memohon bisa dikasihani. Tapi pria yang tetap stabil, tetap konsisten, tetap utuh, itu membuat orang berpikir. Dan stabil bukan berarti dingin. Dingin adalah menjauh karena takut terluka. Stabil adalah tetap hadir tanpa kehilangan kendali. Perbedaan ini halus, tapi dampaknya besar. Karena ketika kamu tidak lagi menunjukkan ketakutan, kehilangan, kamu mengirim pesan yang sangat kuat. Kamu memilih bukan bergantung. 6. Biarkan waktu menguji, jangan cepat menentukan. Ke-6. Biarkan waktu menguji, jangan cepat menentukan. Setelah komunikasi mulai terbuka lagi, ada dorongan yang hampir tak tertahankan dalam diri pria. Ingin kepastian sekarang juga. Kita ini apa? Kamu serius atau tidak? Kita lanjut atau selesai? Ketidakpastian terasa seperti menggantung di udara dan naluri ingin segera menutupnya agar hati terasa aman. Tapi justru di momen inilah kelasmu terlihat. Pria yang belum matang ingin jawaban cepat. Pria yang matang nyaman membiarkan waktu berbicara. Ia tidak terburu-buru memberi label hanya karena suasana kembali hangat. Ia tahu bahwa momen nostalgia sering menipu. Satu percakapan manis tidak menghapus pola lama. Hubungan yang pernah retak tidak bisa dipulihkan hanya dengan kata-kata yang indah. Konsistensi butuh waktu untuk terlihat. Disinilah banyak pria kembali terpeleset. Begitu ada sinyal kecil, mereka langsung membuka semuanya, langsung memastikan arah, langsung mengikat ulang komitmen, dan tanpa sadar mereka kembali menjadi pihak yang lebih membutuhkan. Jangan ulangi pola itu. Jika dia kembali, jangan buru-buru eman. Biarkan waktu menguji niatnya, biarkan sikapnya stabil, bukan hanya emosinya sesaat. Dan yang paling penting, jangan selalu kamu yang lebih dulu mengusahakan. Jika kamu terus menjadi pihak yang memastikan, yang mengamankan, yang mengikat, tekanan tetap ada di tanganmu. Tapi ketika kamu tenang dan tidak terburu-buru, tekanan itu berpindah. Sekarang dia yang mulai bertanya, apakah aku masih dipilih? Apakah aku masih punya tempat? Itulah reverse pressure. Bukan permainan, bukan manipulasi, tapi posisi. Pria yang tidak tergesa-gesa memberi kepastian menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Ia tidak takut jika hasilnya tidak sesuai harapan. Dan sikap seperti itu selalu terasa mahal. 7. Siap kehilangan karena kamu sudah cukup. Ke-7. Siap kehilangan karena kamu sudah cukup. Sekarang kita sampai pada titik yang paling menentukan. Kamu bisa berhenti mengejar. Kamu bisa membangun sunyi. Kamu bisa bertumbuh, menegaskan batas, memberi ruang waktu. Tapi jika di dalam dirimu masih ada suara yang berkata, aku tidak siap benar-benar kehilangan dia, maka semua itu belum selesai. Karena sikap bisa ditahan, tapi ketakutan selalu menemukan celah untuk terlihat. Kamu bisa terlihat tenang, tapi jika masih ada kecemasan, energinya tetap terasa dan orang lain bisa membacanya. Kekuatan sejati bukan pada teknik, bukan pada strategi, melainkan pada kesiapan menerima kemungkinan terburuk tanpa runtuh. Selama kamu masih takut kehilangan, kamu akan bergerak dari posisi membutuhkan dan kebutuhan selalu menciptakan tekanan. Wanita tidak kembali pada pria yang paling keras, berusaha kembali pada pria yang tidak menjadikan dirinya pusat har, yang tetap berdiri meski sendirian. Tetap punya arah meski tidak dipilih. Inilah paradoks yang sulit diterima. Seseorang tidak merasa tertarik ketika dikejar terus-menerus. Seseorang justru mulai berpikir ketika ia sadar kamu tidak memaksanya tinggal. Memberi ruang bukan berarti pasrah. Memberi ruang berarti kamu cukup kuat untuk tidak menggenggam. Stokisme mengajarkan hal yang sederhana namun keras. Kendalikan dirimu, lepaskan hasilnya. Kamu bisa mengatur sikapmu,
Kamu bisa mengatur reaksimu, tapi kamu tidak pernah bisa mengatur pilihan orang lain. Dan saat kamu benar-benar menerima itu, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi bertindak demi membuatnya kembali. Kamu bertindak karena itulah standar hidupmu. Jika ia kembali, itu karena hormat. Karena ia melihat kualitas yang tidak goyah. Jika tidak, kamu tetap utuh. Dan pria yang tetap utuh tidak pernah benar-benar kehilangan apapun karena ia tidak pernah menaruh seluruh nilainya pada satu orang. Penutup sebagai penutup, pada akhirnya semua yang kita bahas bukan tentang cara memancing seseorang agar kembali. Ini bukan trik, bukan permainan tarik ulur murahan, bukan manipulasi emosi. Ini tentang posisi, tentang bagaimana kamu berdiri setelah ditinggalkan, tentang bagaimana kamu mengelola reaksi, menjaga batas, bertumbuh, dan yang paling penting siap kehilangan tanpa kehilangan diri sendiri. Kekuatan sejati bukan pada seberapa keras kamu mengejar cinta. Kekuatan sejati ada pada seberapa tenang kamu mengendalikan dirimu. Pria yang mengejar cinta sering kehilangan martabat. Pria yang menjaga martabat sering membuat cinta kembali. Dan jika tidak pun kembali, ia tetap menang karena ia tidak pernah menjual harga dirinya. Sekarang pertanyaannya sederhana. Bukan apakah dia akan kembali, tapi apakah kamu sudah menjadi pria yang tetap berdiri meski tidak dipilih? Jika kamu ingin terus bertumbuh menjadi pria yang tidak mudah goyah oleh kehilangan, tekan subscribe, aktifkan notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar di bagian mana kamu merasa paling tertampar. Karena perjalanan ini bukan tentang dia, ini tentang kamu.